Harus beli yang resmi-resmi aja. Mantap. Karena pajak yang dipakai di negara kita kan bagus. Halo, selamat datang semuanya di Kopinfo kali ini. Kopodcast ya. Di Kopodcast kali ini kita mau membahas yang lagi rame kejadiannya juga, yaitu tentang pemblokiran email. Sebenarnya udah lama ya kejadiannya. Dan udah tahun berapa sih? Kalau peraturannya kan tahun lalu. Tahun lalu kan ya. Tanggal 15 September. Iya, nah cuman 2020. ini kita mau bahas lagi karena ini lagi banyak lagi ternyata yang kena blokir ya. Kena cleansing. Kena cleansing sih ya bunyinya cleansing lah bahasanya. Jadi Nah, betul banget. Ya. sekitar 2-3 hari. 2-3 hari ke belakang itu rame banget tuh. Yang DM kita, yang kayak di Twitter juga nanya-nanya, dan ternyata di Twitter juga rame. Ya, dan itu banyak juga yang bukan customer Kopet tapi minta tolong ya. Minta tolong, betul. Nanya kayak ini keblokir atau apa tuh? IC base ban gitu kan. Dan yang bikin mengejutkannya lagi, yang kena nggak cuma Inter loh. Enggak. Ada iBox juga loh. Kemarin tuh ada yang curhat, mungkin kakaknya nonton nih. Jadi ada katanya sih temennya ya, temennya tuh beli iPhone di iBox. Nah, tapi beberapa bulan pakai dan itu masih masa garansi. Iya. Ternyata kena cleansing. Iya, dia masukin SIM card itu nggak kebaca sama sekali. Nah, tapi lucunya ini sih klaim dari dia, kita nggak tahu aslinya gimana ya. Waktu dibawa ke iBox, iBox-nya katanya nggak bisa ngeklaim. Ya, nggak bisa bantuin untuk buka lagi jaringan, kita nggak tahu ini fake atau apa ya. Tapi kalau dulu yang sempat gua tahu, emang harusnya klaimnya tuh ke ini sih, ke operator. Iya, karena si distributor ya jatuhnya iBox itu apa sih? Kayak reseller kan. Reseller kan juga memang nggak terlalu ngaruh lah segala macam, karena kan perangkatnya baik-baik aja. Benar banget, perangkatnya nggak rusak. Benar, perangkatnya. Jadi kalau dulu sih sistemnya itu kita ke operator, kayak misalnya Telkomsel nih. Iya. Datang ke Telkomsel terus kayak ini handphone saya iBox segala macam gini-gini, biasanya mereka yang proses. Oh, berarti malah si operatornya ya yang Iya, betul. Karena kalau nggak salah nih, kalau kita bahas sedikit tentang sejarah dari blokir ini kan sebenarnya ada Enggak. Kalau kita ngebahas tentang blokir email itu kita mundur jauh banget dari zaman BlackBerry, inget ya? Iya. Udah ada kan isu-isu tentang blokir email. Iya, isu udah kesebar dari BlackBerry benar ya. Cuma itu kan belum sama sekali nggak dilakuin ya. Nggak dilakuin. Benar-benar baru mulai di start sama pemerintah itu di tahun lalu ya. Tahun lalu pas gembar-gembornya itu 2019 akhir kalau nggak salah, 2020 awal. Iya. Gembar-gembor panasnya tuh, habis itu baru bener-bener ada itu di tanggal 15 September. Ah iya, gue inget tuh. Ya. Karena ada HP kita satu yang kena ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Tiba-tiba nggak bisa buka lah. Itu kalau nggak salah tertuang di Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika itu nomor 1 tahun 2020 tentang pengendalian alat atau perangkat telekomunikasi yang terhambung ke jaringan bergerak melalui email. Kalau kayak gitu berarti nggak cuma iPhone ya kasusnya? Nggak cuma iPhone, semua ya, bahkan semua Android. Semua Android juga bisa kena. Karena kan sebenarnya yang nggak legal atau resmi dari Indonesia lah ya. Iya. Nah, kita istilah Inter itu kan sebenarnya nggak hanya berlaku buat iPhone. Bener banget. Cuma rata-rata orang udah pikirannya ke iPhone aja gitu kan. Nah, terus kita masuk ya. Nih, kita masuk ke yang pertama nih. Sebenarnya peraturannya itu gimana sih? Yang kena blokir itu yang gimana? Yang enggak itu yang gimana gitu? Jadi gini, kalau yang pernah gue baca, peraturannya itu adalah device-device yang sudah aktif. Sebelum peraturan itu diberlakukan, which is itu 15 September 2020, itu bisa dipakai. Berarti kalaupun dia aktif 14 September 2020 itu masih Masih bisa dipakai. Karena ini ya pemutihan ya? Pemutihan. Ibaratnya whitelist apa mereka nyebutnya kalau nggak salah. Nah, itu masih bisa dipakai segala macam buat device yang lewat dari itu aktifnya ya aktif dan dimasukkan kartu Indonesia, kartu SIM Indo itu yang kena whitelist tadi. Jadi kayak nggak bisa no service, nggak bisa dipakai dan lain-lain. Berarti gini ya, kalau misalkan handphonenya udah ada di Indonesia sebenarnya dari sebelum 15 September, tapi handphonenya nggak dipakai. Dan dia nggak pernah dimasukin SIM card, nggak pernah dipakai. Begitu dia masukin di lewat dari tanggal 15, itu pasti keblokir. Pasti no service. Pasti no service. I see. Gitu. Jadi kayak gitu. Tapi itu juga ada kelemahan. Maksudnya kayak gimana tuh? Ya itulah pada akhirnya dengan nggak tahu ya, apakah karena memang sebenarnya peraturan ini belum sempurna. Gitu kan. Karena kan dulu juga pas lagi ramai peraturan ini ada gonjang-ganjing beberapa provider nggak setuju. Oh iya.
beberapa provider nggak setuju karena ini ada yang disuruh pakai alat. Ya, mereka harus ngebeli alat segala macam karena kan mereka balik lagi tadi sistemnya ke operator. Kalau si perangkatnya mah baik-baik aja. Nggak ada masalah perangkatnya. Karena setahu kita tuh ya, sebenarnya kan regulasi ya pasti dari negara ya. Betul. Tapi operator itu jadi ikutan kena tanda kutip kena apa ya? Kena imbas ya. Imbas lah. Kata si berita yang kita baca, operator itu bukannya disediakan alat tersebut, malah harus beli yang ngeluarin operasional sendiri kan akhirnya segala macam untuk keperluan pemerintahan ya, kita nggak tahu akhirnya gimana. Dan banyak juga dulu omongan-omongan gitu kayak di forum Reddit dan lain-lain itu yang ada salah satu lah bocoran informasi dari pihak operator yang sebenarnya ini peraturan sedikit merugikan lah buat operator karena kan karena kan mereka bisa kehilangan. Oh benar. Bisa kehilangan pelanggan. Karena ada satu operator, gue nggak boleh nyebut namanya ya. Nggak boleh. Ya pokoknya yang pinter lah, teman pintar lah. Kan mungkin kalian tahu lah teman pintar kalau bahasa Inggrisnya apa. Itu bisa. Teman pintar ya. Teman pintar. 99% bisa. Tapi bukannya itu si DMA ya? Enggak, itu kan ada GSM. Ada GSM. Nah, itu jadi sebenarnya peraturan ini juga masih banyak titik lemah lah ibaratnya. Iya benar sih, kalau kita lihat kan nggak semua operator keblok ya. Enggak. Ada yang si bisa. Teman pintar itu 99% bisa. Iya, sama satu lagi yang bisa apa ya? Selain teman pintar. Yang peringkatnya besar itu kalau nggak salah yang matahari. Oh iya, itu masih bisa ya? Itu bisa. Sama yang angka setelah 2. Sebelum 4 ya? Sebelum 4. Itu masih bisa. Itu masih bisa. Alasannya kenapa tuh tahu nggak? Nggak tahu sih. Nggak tahu ya. Kayaknya gini, yang paling sejauh ini laporan yang paling banyak terkena itu yang punya pemerintah. Yang punya pemerintah. Yang itu dari hamanya. Nah itu nggak bisa. Itu nggak bisa karena mungkin dekat dengan pemerintah sehingganya banyak yang kena cleansingnya dari sana. Oke. Mungkin kalau kalian yang nonton video ini ya dan handphonenya lagi kena cleansing, dicoba deh kalau kalian pakai provider yang dari pemerintah itu. Oh ya, dari pemerintah. Coba pakai yang teman pintar. Ya. Itu coba. Atau yang angka 2 tadi. Setelah 2 juga. Coba aja, siapa tahu memang bisa gitu. Nah, kalau memang bisa ya memang kalian kena cleansing. Gitu. Kita masuk ya. Pembahasan kedua nih. Jadi kelemahannya itu apa tuh? Kita kelemahannya menurut gua karena belum sempurna dari si sistem server mesin CIR-nya ini ya. Sehingganya banyak terjadi yang kayak gitu. Bahkan handphone yang resmi Indonesia pun bisa kena. Kayak contoh kasus nih, awal-awal peraturan ini ada, itu Asus yang kena imbasnya. Padahal dia resmi ya? Resmi. Dikeluarin Asus ROG Phone 3 kalau nggak salah itu SIM 2-nya, slot SIM 2-nya itu no service. Dan itu sampai Asus Indonesia ngeluarin statement. Berarti ada beritanya. Yang terdaftar cuma slot SIM card 1 ya? SIM card 1. Karena emang waktu itu mereka bilang mungkin sistem di mesin CIR-nya ini penuh, sehingganya SIM 2-nya itu IMEI di SIM 2-nya nggak sempat terdaftar. Nah itu kan jadi merugikan ya. Yang tadinya peraturannya ini mau benar. melindungi customer malah jadi merugikan. Ya kalau mau tarik sedikit ya, ingat kan kita dulu waktu beli nomor sih nggak perlu daftar KTP dan KK ya. Habis itu kan dibuat peraturan sistem KTP dan KK. Iya, tetap harus pakai KTP dan KK. Gunanya kan tujuan awalnya supaya melindungi lah privasi, nggak ada SMS apa bola, judi, apa pinjaman online segala macam. Tapi kan pada praktiknya juga ternyata masih jebol. Masih dapat barusan tuh. Masih dapat ditawarin duit 700 juta tadi. Selamat Anda mendapatkan 100 juta. Nah, tapi kan itu di Wakanda. Ya kan, baik lagi. Kalau negara kita kan enggak dong. Bagus berjalan dan baiklah. Nah, terus bahas juga nih. Jadi orang tuh jadi galau. Kayak apakah Inter pasti semuanya keblokir? Maka gue mendingan beli yang resmi aja gitu. Atau enggak gitu. Balik yang pertama kan peraturan tadi bahwa handphone Inter yang aktif sebelum tanggal 15 September 2020 itu aman. Karena kena whitelist dan pemutihan itu juga dari pemerintah kan ngomong pemerintah yang bilang kok. Pemerintah yang bilang. Jadi ketika misalnya kalian ngerasa nih beli iPhone misalnya di Singapura, kalian pulang bayar pajak dan lain-lain, habis itu ada buktinya ya. Habis itu misalnya itu belinya awal bulan tahun 2019. Terus tiba-tiba kemarin pas 2-3 hari ini kena. Itu bisa kok kalian urus proses. Bisa diklaim ya? Bisa diklaim bahwa gua bayar pajak dan lain-lain. Tapi bahkan banyak juga kejadian ya. iPhone yang dari luar negeri dan masuk secara nakal, ya yang nggak bayar pajak segala macam, tapi dia udah aktif dari sebelum tanggal 15, itu juga tetap kena whitelist kan? Akan tetap bisa. Karena gue pernah baca di berita, pemerintah tuh pernah ada wakilnya tuh ngomong ya, bahwa kayak ya udah itu emang kita pernah kecolongan, sehingga
juga yang harus beli yang resmi-resmi aja. Mantap. Karena pajak yang dipakai di negara kita kan bagus. Terus ke yang setelah tanggal 15 September. Betul. Oke, itu. Pertanyaannya masuk ke yang kedua nih. Kalau kita mau beli iPhone dari luar negeri, tapi supaya bisa aktif di Indonesia, caranya gimana? Kalau misalnya kalian mau beli iPhone ini setelah tanggal 15 misalnya. Oke, ya benar, iPhone 13. Kalian beli di Singapura ya, semoga aja Covid udah selesai lah. Amin gitu kan. Amin. Kalian beli terus ya bayar aja klaim pajaknya di Suta. Itu nanti akan langsung bisa emailnya teregistrasi. Karena kita juga bakal dapat kayak surat-surat dokumen ya. Iya, tapi by the way walaupun bayar kayak gitu, setahu informasi kita Inter itu nggak bakal terdaftar di Kemenperin. Oh benar, kan kalau biasanya ngecek itu ada websitenya. Iya, ada websitenya. Kemenperin.co.id kalau nggak salah. Itu kalaupun kita daftar bayar pajak dan klaim resmi itu kemungkinan kayaknya emang tetap nggak akan masuk ke situ gitu. Ada. Karena kita pernah kejadian ada saudara kita ya, kita bayarin pajaknya itu masih zaman 11 Pro Max bahkan. Belum ada peraturan gitu. Dan kita daftarin resmi keluar segala macam lumayan waktu itu 3 juta. 3 juta masalah pajak. Iya. Mending beli di iBox kan ngapain beli di Tapi setelah dihitung lebih murah kok. Nanti kita cuma ongkosnya tapi kita udah pernah bahas. Iya, nanti kita bahas yang lain. Dan itu nggak terdaftar di Kemenperin. Tapi begitu ada kejadian cleansing apa segala macam ya aman. Kalaupun nyampe ke blokir itu akan lebih aman lagi. Iya, dia kita kan bisa klaim gitu kan. Nah, terus timbul pertanyaan nih. Terus gimana dong? Kalau yang maksudnya nggak belinya itu ke seller. Kan sekarang udah banyak tuh yang beli di seller Inter segala macam gini. Itu gimana gitu kan. Timbul pertanyaan seperti itu kan. Ya kalau dari kita sih solusinya balik lagi cari yang bertanggung jawab. Iya, benar banget. Karena ada ya kayak jangan cari seller musiman lah ya, maksudnya kasarnya kayak gitu. Karena balik lagi, kalau nanti ada blokiran, kalau misalkan kalian minta bantunya ke counter lain atau ke toko atau ke seller lain, itu udah pasti ya akan dinaikin lah. Mungkin kita nggak tahu juga, kena biaya gitu. Tapi kalau kalian balik kayak kata Arfad, nemu seller yang tanggung jawab, yang akan ngebantu kalau suatu saat jeleknya gitu kena blok, ya kan lebih menguntungkan buat kalian kan. Iya betul. Kayak sekarang juga kalau gue lihat banyak loh jasa-jasa yang kayak unblock email gitu. Nah berarti bahaya nggak beli iPhone Inter saat-saat kayak gini nih? Balik lagi kalau menurut gua, selama kalian jeli, pilih-pilih seller yang emang tanggung jawab, enggak. Aman-aman aja ya? Aman-aman aja. Karena emang itu bisa diregis ulang kok, bisa diproses ulang. Bisa diregister ya? Bisa diregister. Kayak di Kope sendiri ada loh. Yang kena gitu, kayak kita tuh padahal udah daftar resmi, tapi tetap kena blok karena kena cleansing. Gue juga nggak ngerti kenapa. Itu pun iBox juga ada barang kita yang kena gitu kan. Tapi ya kami tanggung jawab karena kami bisa claimin gitu. Bisa kita bantu proses. Bisa bantu proses. Gitu. Nah, kalau kita bahas tentang jasa-jasa nih, ada yang sering kayak cuma garansinya 3 bulan gitu, 6 bulan, 6 bulan, ya nggak permanen lah gitu. Nggak permanen gitu ya. Atau nggak usah jasa deh, kayak banyak seller kayak garansi emailnya cuma 3 bulan segala gitu. Macam. Itu kenapa? Itu kalau dari gosip yang gue pernah dengar, itu karena ketika proses regis itu pakai visa turis. Jadi dianggapnya bahwa itu adalah handphone turis. Sehingga aktif maksimal cuma 3 bulan. Karena kan jatah visa turis kalau nggak salah segitu ya 3-6 setahun gitu. Oke. Ada yang seperti itu. Ada yang memang ngasih kayak garansi lifetime segala macam. Jadi kapanpun itu handphone misalnya kena cleansing karena error kayak gini, bisa diklaim kapanpun. Pokoknya nggak usah takut lah ya. Kalau sekarang pertanyaannya apakah Inter nanti keblok apa segala macam, nggak usah takut selama sellernya emang tanggung jawab. Ya, kalaupun jeleknya dalam 3 bulan kalian baru pakai udah kena blok, nggak apa-apa asalkan ya udah sellernya tanggung jawab mau memperbaiki itu jadi permanen gitu ya. Permanen apaan? Permanen. Iya, permanen lah. Bisa diproses. Dan prosesnya kok nggak salah 2-3 hari doang. Iya betul. Kayak kalau kalian beli iBox pun bukan juga yang langsung worryless gitu loh. Iya. Pasti tetap akan ada potensi walaupun sebenarnya harusnya enggak, ya kan? Tapi tetap ada potensi kena lah. Kalau dianalogikan yang beli iBox tuh kayak orang yang divaksin lah. Oh iya benar. Tetap bisa kena COVID, tapi aman. Kecil kemungkinannya. Tetap bisa. Tetap bisa. Maka udah dari semua itu carilah seller yang tanggung jawab lah gitu. Banyak kok seller yang mau emang bisa bantu klaim segala macam gitu. Cuma tinggal kalian pilih-pilih lah. Tanya dulu deh kalau misalkan mau beli, misalnya nanti ke blog gimana Kak gitu atau gimana Mas Mbak gitu. Tentang email lah. Tentang email aja, emailnya gimana dan lain-lain. Oke, itu sih. Nah, terus apa nih yang harus dilakukan ketika misalnya Toto no service, kena cleansing dan lain-lain. Nah, gimana tuh? Nah, kalau dari gua pribadi itu jangan panik. Yang pertama, jangan panik dulu, cek dulu. Yang pertama sekalian cek apakah unitnya ini itu emang ada masalah di hardware-nya atau benar.
Gitu kan? Karena ada kejadian waktu itu dia pikir ya, jadi si customer kita ini mikirnya itu keblok gitu. Iya betul. Ternyata pas kita lihat dan cek IC basebandnya itu bermasalah. Ternyata bermasalah. Nah makanya caranya mungkin ketika misalnya nanti nih tiba-tiba handphone kalian no service dan lain-lain, kalian jangan panik, tenang, coba dulu dial bintang pagar 06 pagar. Ya, nanti akan muncul kayak gini. Ya, bintang pagar 06 pagar, pokoknya nanti akan muncul email info lah. Ya. Ketika email infonya itu udah keluar, itu berarti bisa dipastikan perangkat hardware-nya baik-baik aja. Iya betul. Barulah besar kemungkinan tuh kena ininya cleansing. Barulah kalian coba tanya seller. Iya. Ini saya udah cek, itu aman. Minta tolong ke seller ya, minta tolong dibenerin. Jadi nggak usah panik lah mau beli Inter atau iBox. Tapi tetap ya kita saranin sebisa mungkin belinya yang resmi aja. Iya, cari belinya yang resmi aja. Jadi lebih ngebantu negara kan. Kita warga negara yang baik kan. Mantap. Harus beli yang resmi-resmi aja. Karena pajak yang dipakai di negara kita kan bagus. Jalan-jalan bagus. Infrastruktur kan semua bagus kan. Ya kan. Dibagi merata kan. Itu di negara Wakanda kan. Hei, ada gitu lah. Ya pokoknya carilah seller yang bertanggung jawab. Tapi sebisa mungkin juga belilah yang resmi aja udah. Ya. Itu udah paling aman. iBox, Digimap dan lain-lain lah. Ya. Lagi nggak kira-kira? Menurut gue itu aja sih. Yang penting jangan panik ketika ada cleansing karena ini akan terus terjadi. Ya. Dan belum tahu kapan akan selesai gitu. Karena ya memang peraturannya ini buat menguntungkan atau melindungi customer ya. Benar. Tapi ya balik lagi masih banyak titik kelemahan yang mungkin harus disempurnakan lah. Mungkin ketidaksengajaan juga kayak iBox bisa keblok itu karena emang belum sempurna tadi. Karena kan servernya pasti random. Servernya random. Kayak tek diklik kali ini langsung mereka random aja gitu, nggak ngerti gitu ya. Makanya itulah tinggal kalian gimana pinter-pinternya di seller aja karena sekarang udah banyak. Dan kalaupun memakai jasa unblock email ya carilah yang bener-bener bukan oknum. Benar. Yang kayak cuman bilang lifetime tapi 3 bulan dia hilang. Cleansing lagi, 6 bulan cleansing lagi. Iya, nah itu carilah. Pokoknya cari yang tanggung jawab deh. Iya, itu hak kalian kok. Buat pilih-pilih itu hak kalian banget gitu. Jadi kalau kalian nggak suka, nggak srek, cari yang lain nggak apa-apa. Iya benar. Gak usah beban. Tapi kita bungkus ya berarti ya. Konklusinya adalah nggak usah panik kalau emailnya keblok atau kena cleansing, walaupun HP kalian iBox sekalipun. Ya, jangan panik. Dan kedua yang paling penting adalah cari seller yang tanggung jawab. Itu udah mengcover semuanya deh. Kayak kalian akan lebih aman lah walaupun HP kalian iBox itu. Dan buat yang mau beli handphone Inter juga ya nggak usah takut. Nggak usah takut, iPhone Inter juga. Nah tapi pesan gue yang terakhir sih emang sebisa mungkin beli yang resmi aja udah. Itu udah paling clear dan aman dan emang ya udah original gitu. Walaupun agak mahal dikit cuman udahlah. Ya, namanya beli iPhone ya kalau bisa sih nabung aja lah gitu nyampe benar-benar dapat yang oke gitu kan. Ya sama kayak yang kita bilang di video kemarin. Nanti kita taruh linknya bahwa yang lokal set itu kan lebih mahal. Betul. Cuman ya pasti ada keuntungan. Iya betul. Gitu aja kan. Ada harga, ada something kan. Itu aja. Oke, ada lagi mau sampaikan? Itu aja. Dari blog kirimnya ini. Oke, sampai jumpa di podcast berikutnya. Oh iya BTW, kalau ada saran mau bahas apa tentang podcast kayak ngobrol-ngobrol ini yang nyantai aja, kasih di komen ya. Nanti kita sebisa mungkin bahas sesuai yang kita tahu lah. Ya, kita riset dulu. Oke, thank you. Makasih. See you on next video.